Hola, salam Airplay. Pekan ini kita kembali dengan informasi terbaru dari dunia sepak bola. Pesta gol Liverpool awali matchday 8 Liga Inggris. Pedri diikat Barcelona dengan harga 16 triliun rupiah. Selengkapnya, ikuti Airplay. Pesta gol di kubu Liverpool saat laga kontra Watford. Anak asuh Jurgen Klopp bantai Watford 5-0. Kemenangan Liverpool ini sebagai laga pertama dalam matchday ke-8 Liga Inggris. 3 dari 5 gol kemenangan Liverpool diborong oleh Roberto Firmino pada menit ke-37, 52, dan 91. Sementara 2 gol lainnya disumbang oleh Sadio Mane pada menit ke-9 dan Mohamed Salah pada menit ke-54. Torehan ke gawang Watford membuat Mo Salah sukses menyamai rekor 104 gol Premier League milik striker legendaris Chelsea Didier Drogba. Dengan demikian, Mo Salah kini hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk menyandang status pemain asal Afrika tersubur dalam sejarah Premier League menggantikan Didier Drogba. Kemenangan atas Watford itu membuat Liverpool sukses mempertahankan status 1 dari 3 tim yang belum terkalahkan di Liga Inggris musim ini, sekaligus tempatkan The Red bersama Chelsea pada puncak klasemen sementara Liga Inggris. Pesta gol juga terjadi dalam laga Manchester United kontra Leicester City di King Power Stadium Leicester City. Manchester United kalah saat tandang ke markas Leicester City 4-2. Anak asuh Ole Gunnar Solskjaer juga harus mengakui keunggulan tuan rumah pada Sabtu petang. MU sempat unggul lebih dulu berkat gol Mason Greenwood pada menit ke-19, namun Leicester membalas lewat gol Yuri Tielemans pada menit ke-31. Gol Chala Soyuncu pada menit ke-78 membawa Leicester berbalik unggul. MU kemudian menyamakan skor lewat gol Marcus Rashford pada menit ke-82. Namun skor imbang 2-2 itu tak bertahan lama. Tak lama setelah gol Rashford, Jamie Vardy mencetak gol untuk mengembalikan keunggulan Leicester. Patson Daka kemudian memantapkan kemenangan The Foxes lewat golnya di injury time. Bintang Manchester United CR7 tidak bisa berbuat banyak, bahkan beberapa kali gagal memanfaatkan assist dari tim The Red Devil untuk getarkan gawang Leicester. Dengan hasil ini membawa Leicester ke posisi 11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 11 poin. Adapun MU tertahan di posisi kelima dengan 14 poin. Manchester City Sabtu petang bermain cantik kalah menjamu Burnley di lanjutan Premier League. City menang 2-0 dari sumbangan gol Bernardo Silva dan Kevin De Bruyne. Duel Manchester City kontra Burnley dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium. City tampil dominan membuka keunggulan City pada menit ke-12. City melanjutkan dominasinya di babak kedua. The Citizen kemudian menambah gol lewat Kevin De Bruyne pada menit ke-70. Dengan hasil ini, Manchester City kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 17 poin dari 8 pertandingan, sementara Burnley ada di urutan ke-19 dengan 3 poin. Chelsea dipaksa bekerja keras saat melawat ke markas Brentford Sabtu pekan dalam matchday ke-8 Liga Inggris. Kendati digempur sepanjang laga, The Blues menang 1-0 lewat gol Ben Chilwell. Dalam laga tandang di Brentford Community Stadium, Chelsea mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah The Bees. Kemenangan ini membuat Chelsea kembali ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 19 poin dari 8 laga, menyalip kembali Liverpool yang berada di peringkat kedua dengan 18 poin, sementara Brentford harus puas di peringkat ke-7 dengan 12 poin. Barcelona mengikat Pedri dengan klausul kontrak 1 miliar euro atau sekitar 16 triliun rupiah. Pedro González Lopez, bintang muda di Camp Nou itu tak merasa terbebani dengan nilai klausulnya. Pedri resmi menaikkan kontrak baru bersama Barcelona Kamis malam lalu. Pedri yang baru berusia 18 tahun itu diikat kontrak di Camp Nou hingga tahun 2026. Barcelona memberikan klausul kontrak senilai 1 miliar euro kepada Pedri. Nilai fantastis itu diberikan sebagai cara mempertahankan Pedri dari tawaran klub-klub top Eropa. Dengan demikian, saat ini Pedri menduduki peringkat teratas dari 10 besar peringkat pemain dengan klausul kontrak termahal di dunia. Bakat Pedri memang kontraknya sama sekali bukan beban, melainkan kepercayaan yang diberikan Blaugrana kepadanya. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menyambut gembira klubnya bisa mengikat Pedri dan berharap Pedri dapat bermain selamanya di El Barça.
muchísimas gracias por lo que quieres al Barça, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho, gracias por lo que nos estás dando y que sepas que el Barça pues estaremos dispuestos a hacer todo lo que necesites para que siga siga vivo este sueño que estoy seguro que estará lleno de éxitos. Muchísimas gracias y, en fin, hoy es un gran día. No me extraña que Messi va a decir que Pedri, pues caramba, sigui del Barça, m'entens? Perquè ahir todo el mundo era del Barça, que lo queremos toda la vida el Barça. Este es el mensaje principal que da sentido a esta cláusula, ¿no, Mateus? Lo he dicho, que mi ilusión pues es estar aquí muchos años y la verdad que para mí es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas. Dalam keterangan persnya setelah menaikkan kontrak, Pedri menambahkan bahwa akan lebih mementingkan bagaimana dan apa yang dapat diberikan ke Barcelona dibanding klausul kontraknya sendiri. Buena suerte, Pedri. Setelah pembelian Newcastle United oleh konsorsium Arab Saudi Public Investment Fund, kabarnya kiprah manajer Newcastle United Steve Bruce bakal segera berakhir. Sejumlah nama manajer besar digadang-gadang bakal menggantikan Bruce, termasuk dua mantan manajer Chelsea, Antonio Conte dan Frank Lampard. Mantan manajer Bournemouth Eddie Howe, mantan manajer Dortmund Lucien Favre pun disebut bakal duduki posisi Bruce di St. James Park. Nama lain yang juga disebut adalah mantan manajer Rangers Steven Gerrard serta Brendan Rodgers, manajer Leicester City, dan Roberto Martinez yang saat ini tengah mengasuh tim nasional Belgia. Dengan sokongan finansial dari lembaga investasi milik Arab Saudi itu, Newcastle United bakal jor-joran dalam membangun tim yang kompetitif demi bisa bersaing dengan klub raksasa Liga Premier Inggris dan Eropa. Dua mantan pelatih Chelsea, Frank Lampard dan Antonio Conte, terus disebut-sebut menjadi dua kandidat terdepan dalam upaya Newcastle United mengganti posisi Bruce. Dibandingkan Lampard, Conte dinilai memiliki pengalaman yang lebih banyak, begitu pula dengan rekam jejak ex-pelatih timnas Italia itu dalam mempersembahkan trofi bergengsi. Conte berhasil mempersembahkan titel Scudetto Serie A Liga Italia buat Inter Milan pada musim lalu. Namun Conte memilih meninggalkan I Nerazzurri pada akhir Mei lalu lantaran berbeda pendapat dengan Dewan Direksi Inter Milan terkait kebijakan transfer pemain. Hingga kini pelatih yang mengantarkan Chelsea menyabet juara Liga Premier Inggris musim 2016-2017 itu belum memutuskan untuk kembali menangani sebuah tim. Di sisi lain, Lampard belum memiliki catatan prestasi seterang Conte. Keberhasilan mengantarkan Derby County di babak play-off divisi Championship musim 2018-2019 dinilai masih menjadi prestasi terbaik Lampard sebagai manajer. Pada musim berikutnya, Lampard tahun itu ditunjuk menangani Chelsea, namun kiprah Lampard sebagai pelatih Chelsea terhenti pada pertengahan musim lalu. Lampard akhirnya digantikan oleh manajer asal Jerman, Thomas Tuchel. Kendati begitu, Lampard dikenal sebagai manajer yang mampu memaksimalkan barisan pemain muda atau pemain-pemain di tim junior. Kini pilihan terletak pada Dewan Direksi Newcastle United yang baru di bawah kendali PIF. Apabila Newcastle United ingin bersabar dan merancang proyek jangka panjang, Lampard dapat menjadi pilihan ideal. Di sisi lain, memboyong Conte mungkin bisa meningkatkan peluang meraih gelar juara. Namun Newcastle harus menyiapkan dana besar untuk mendatangkan pemain bintang. Terlepas dari berbagai pilihan itu, Dewan Direksi Newcastle United harus bisa segera menemukan solusi yang cepat untuk mengangkat performa tim utama The Magpies. Pasalnya, klub yang bermarkas di Stadion St. James Park itu masih terpuruk di dasar klasemen sementara Liga Premier Inggris. Presiden Prancis Emmanuel Macron
Pekan kemarin tampil mengesankan di lapangan hijau dalam sebuah laga amal untuk sebuah rumah sakit di Poissy, Prancis. Macron menjadi presiden termuda sepanjang sejarah Prancis dengan usia 39 tahun setelah memenangi pemilu pada tahun 2017 lalu. Selain menjadi presiden termuda, Macron ternyata pernah berprofesi sebagai pesepak bola. Macron tercatat sebagai bek kiri pada kompetisi resmi Federasi Sepak Bola Prancis FFF periode 2004 hingga 2007. Akan tetapi, karir Macron sebagai pesepak bola tidak begitu cemerlang. Hal itu membuat Macron memutuskan pensiun sebagai pesepak bola pada akhir musim 2006-2007. Setelah itu, Macron memulai karir sebagai bankir dan politisi. Pilihan itu terbukti tepat karena karir di dunia politik melejit hingga mengantarkannya menjadi presiden Prancis. Meski telah meninggalkan dunia sepak bola, Macron tetap tertarik dengan sepak bola. Salah satunya pada laga amal peringatan 50 tahun klub Varietas di Stade Léo Lagrange, Poissy, Yvelines, Prancis, Kamis lalu. Macron dan mantan manajer Arsenal Arsène Wenger bermain pada laga amal untuk Yayasan Rumah Sakit. Bermain sebagai pemain tengah dan bernomor punggung 3, Macron dipercaya sebagai eksekutor penalti pada menit ke-10. Macron menyumbangkan 1 gol dalam laga caritas itu dan mengubah kedudukan menjadi 1-1 untuk timnya. Hingga akhir pertandingan, kedudukan menjadi 6-1 untuk tim Macron dan Wenger. Macron bermain selama hampir 80 menit. Selain bersama Arsène Wenger, mantan pemain nasional Prancis, Marcel Desailly juga ikut bergabung dalam tim eksekutif laga amal ini. Baiklah R-Player, demikianlah ulasan bola pekan ini. Kita akan kembali pekan depan. Sehat selalu, salam R-Play. Ciao.